Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan menjelaskan untuk modul 2 yang kedua ya. Tadi kita sudah bahas di modul 2 yang pertama itu tentang eksplorasi data. Nah, sekarang kita bahas tentang data dan skala pengukurannya ya. Kita bicara data dulu ya, sebelum lebih jauh, yaitu data adalah sekumpulan keterangan ataupun fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Data di sini dapat didapatkan melalui sebuah proses pencarian dan juga pengamatan yang tepat berdasarkan sumber-sumber tertentu. Lalu pengertian lain dari data yaitu sebagai suatu kumpulan keterangan atau deskripsi dasar yang berasal dari proyek, yang dari objek ataupun kejadian. Lalu di sini ada jenis data menurut cara memperolehnya juga ya. Kita biasa dengar data primer, yaitu adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek amatan. Contoh, mewawancarai langsung pengunjung swalayan untuk mengetahui kebutuhan sembako. Lalu data sekunder itu data yang diperoleh tidak secara langsung, tetapi dari sumber data yang sudah ada atau dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode, baik secara komersial maupun non-komersial. Contohnya itu adalah data tingkat kemiskinan yang diperoleh dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Nah, ada sifat data, yaitu data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Ya, jadi bedanya itu untuk data kualitatif dan kuantitatif. Misalnya, di sini ada data scoring, baik sekali 4, baik 3, kurang baik 2, dan tidak baik 1. Nah, kalau data kualitatifnya itu adalah baik sekali. Tapi kalau kuantitatifnya, dia itu adalah data kualitatif baik sekali nih, ya. Lalu diangkakan, ya, menjadi angka 4 gitu. Lalu untuk baik, ya, diangkakan jadi 3 gitu. Nah, lalu ada tipe data ya. Data kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu ya, di mana berdasarkan tipenya data dibedakan menjadi data diskrit biasanya memiliki nilai integer, yaitu bilangan bulat. Kalau data kontinu seringkali memiliki pecahan atau titik desimal ya. Lalu data menurut waktu pengumpulannya. Ada data cross section. Data cross section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contohnya data pengunjung tempat wisata pada hari libur ya. Lalu ada data time series atau berkala. Data berkala adalah data yang datanya menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contohnya nih, data pengunjung tempat wisata setiap bulan sejak tahun 2020 sampai 2024. Nah, skala pengukurannya itu ada skala nominal ya, ada skala ordinal dan skala interval serta skala rasio. Nah, data nominal data yang dapat digolong-golongkan secara terpisah dalam bentuk kategori atau diskrit, di mana posisi data masing-masing kategori mempunyai derajat yang sama. Kalau data ordinal, data yang dinyatakan dalam bentuk kategori, namun posisi data tidak sama derajatnya karena dinyatakan skala peringkat berdasarkan rankingnya. Lalu data interval, data yang jaraknya sama tetapi tidak mempunyai nilai nol absolut atau mutlak. Data rasio adalah data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai nol mutlak, ya. Lalu data rasio dianggap juga data yang paling teliti. Nah, di sini saya gambarkan tentang ciri-ciri tingkat pengukuran. Kalau perbedaannya untuk nominal di sini ya, ini ada informasi ya, ada informasi di sini. Ini ada nominal, ordinal, interval, dan rasio ya. Ini keempat data tadi yang saya jelaskan. Lalu ada perbedaan urutan kesamaan jarak dan nol mutlak yang tadi saya jelaskan. Kalau misalnya dia nominal, dia cuma ada perbedaannya aja. Nah, kalau misalnya ordinal, dia ada urutan tadi yang di ranking ya. Nah, kalau interval, dia ada kesamaan jarak ya. Ada kesamaan jarak. Nah, kalau rasio, dia mengukur
semuanya, baik itu perbedaan, urutan, kesamaan jarak, maupun nol mutlak. Terima kasih, itu aja yang perlu saya sampaikan untuk modul 2 yang kedua ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.